aktif lah. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama acara hari ini memang kita lakukan dalam rangka membantu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, khususnya di Kota Kupang hari ini, untuk kita bisa menekan angka stunting yang makin lama kejadian ini angka penurunya makin bagus dan signifikan. Dan mungkin akan merupakan kerja bersama semua pihak dalam rangka menekan angka stunting di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan sebenarnya hari ini saya mengundang secara khusus adik kita Herlina Pindi, itu yang adalah seorang nutrisionis ya, dia ahli gizi yang bekerja di Rumah Sakit Immanuel Sumba Timur. Seyogyanya hadir, saya sudah siapin semua untuk bisa gitu, tapi karena acara adat nggak bisa hadir. Dia ini menjadi salah satu ada dari 10 tenaga kesehatan setanah air yang dianggap berprestasi dan memberikan semacam sebuah keteladanan. Nah, si Herlina ini menjadi menarik menurut saya karena anak ini dia menjadi seorang nutrisionis yang dia meramu sendiri makanan bergizi yang berasal dari berbagai pangan lokal yang ada itu, kemudian menggunakan uang pribadinya itu dia bantu anak-anak stunting. Dan kemudian itu ternyata menurut penilaian dari Kementerian Kesehatan atau lembaga yang mereka pakai itu membantu menekan angka stunting juga di Sumba Timur, dan itu dia buat tanpa banyak orang kenal. Nah, jadi saya lihat dengan kasus atau dengan kejadian seperti yang dibuat oleh Herlina Pindi ini menunjukkan bahwa memang ternyata anak-anak kita yang mampu memadukan potensi lokal pangan kita ini itu dengan biaya sendiri, bahkan bila kita bersama-sama bisa bersaing dengan baik, mudah-mudahan angka stunting di seluruh NTT ini bisa kita tekan lebih bagus lagi. Jadi sekali lagi saya di ulang tahun kemerdekaan ini merasa termasuk juga berbangga ingin mengucapkan profesi dan selamat bagi Herlina Pindi yang menjadi salah satu dari 10 tenaga kesehatan terbaik yang diberikan penghargaan oleh Menteri Kesehatan dan Presiden RI, yang mereka akan nanti diundang ke istana dan juga posisi ini. Siap. Anggaran untuk stunting 2023 berapa? Anggaran untuk stunting memang sebenarnya seluruh Indonesia ya. Itu karena ini ada dia terpisah di berbagai kementerian lembaga. Memang khusus kami sendiri ini baru kami realokasi kemarin ada kurang lebih 2,4 triliun ya untuk bantu membeli alat namanya USG dan antropometri. Itu anggaran dari sektor kesehatan yang kami realokasi untuk membeli antropometri dan USG di tahun ini juga yang perintah presiden harus segera dipenuhi. Jadi semua puskesmas itu nanti sekarang ada nama USG untuk bisa melihat bayi dalam perut ibu ini, dan juga antropometri itu alat timbang bayi, alat ukur bayi, alat kita bisa ukur bayi di perusahaan itu yang standarnya sama secara nasional. Itu nanti dibagi di sebuah posyandu. Tahun ini nanti saya semua akan kebagian. Jadi saya juga dipantau berapa yang sudah pengadaan di Kemenkes dibagi ke semua posyandu. Dengan alat ini nantinya seluruh penimbangan panjang ukur satu republik ini semua akan sama. Tidak pakai dulu kan masih pakai dacin dulu, sekarang seperti itu. Jadi kita yang realokasinya 2,4 T, belum lagi di tempat-tempat lain bisa, mana saya dulu bisa 30-an triliun untuk seluruh dana stunting yang ada di berbagai kementerian lembaga. Ada di Kemenkes, BKBN, Masjid PUPR, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan sebagainya. Ada daerah fokus Bapak? Intervensi? Kalau saya lihat kan kalau kita masih beres itu terutama Timur Tengah Selatan ya. TTS ini salah satu tempat yang harus kita bantu dengan sungguh, dan saya lihat Pak Epi Tahun dan tim di TTS ini juga Kabupaten Kupang, mana saya lihat juga angkanya menurun. Bahkan pada saya ke Alor, saya baru ada Alor pun angkanya sudah sekarang di 11%. Dan Pak Amon Jobo, Pak Bupati juga targetnya mau di bawah 10 nih. Jadi kalau semua kerja keras semacam ini, target dari Presiden, target dari Gubernur, target kita semua, mudah-mudahan NTT ini bisa di bawah 15, bisa di bawah 10 di akhir periode Pak Jokowi bisa kejadian. Tapi kalau kerja model gini saya kira bisa, apalagi terutama saya izin dulu teman-teman media tolong bantu agar masyarakat tuh tahu bagaimana cara menangani stunting. Ini banyak orang kurang paham. Orang tahu stunting, cara menangani stunting mulai semenjak sebelum menikah, saat dia lagi hamil, saat dia sudah melahirkan, itu kan mesti tanggung jawab kita banyak orang. Kan? Nah, itu kalau dipandu dengan baik, mudah-mudahan seluruh masyarakat kita bisa berbagi tugas. Siap. Masalah tanah tadi, ya, kalau soal tanah tadi memang ini masih ada dialog lebih lanjut ya, karena saya juga baru tahu hari ini. Nanti masih kita dialog lebih lanjut, berbicara dengan teman-teman dari Pemda Provinsi di bidang aset, teman-teman DPRD Provinsi juga untuk ini mencari jalan keluar agar pemerintah dan masyarakat punya kejelasan soal terkait tanah ini. Kan ini kan pemerintah klaim, masyarakat klaim. Mesti kita cari kejelasan sehingga nanti apabila sudah ada titik temunya, apakah pemerintah kasih ke masyarakat dengan ada kompensasi tertentu atau sebaliknya. Itu masih harus kita masih bantu dengan. Oke. Jadi soal TPPO, kemarin kan saya sempat hadir langsung. Jadi kemarin saya di Jogja, jadi bisa hadir langsung fisik di sini.
terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, ini John Sio punya bagian gitu. Jadi soal TPPO ini menurut saya gini, kita harus sekarang ini ya meminta agar seluruh kepala desa, lurah ini, RT RW, balai penduduk, ada data yang bisa terakses dari waktu ke waktu, terutama bagi yang mereka bekerja di usia produktif. Yang bergerak ini pasti usia produktif toh, yang akan bekerja ini. Jadi tolong data itu sama kayak data COVID itu, jadi orang bisa tahu kalau ada pergerakan manusia itu dia gerak kemana, sekolah atau dia bekerja atau kemana dia. Nah sehingga nanti kalau kita mau pengecekan soal menyangkut TPPO ini, pertama yang kita mesti itu data soal yang tadi ini. Kita harus tahu ketemu anak-anak yang di mana, siapa yang bawa dia, kerja apa atau sekolah apa seterusnya. Nah apabila ada ketahuan data kependudukan ini kemudian dimanipulasi, mesti ketemu keras dengan orang-orang yang di level bawah RT RW maupun desa kelurahan ini. Yang kedua sekarang menurut saya adalah apabila ditemukan ada anak-anak atau orang-orang yang bermain menjadi oknum dari para mafia perdagangan orang ini, jangan sungkan-sungkan itu dikasih hukuman yang optimal, hukuman yang keras. Kita ini selama ini kan soal TPPO ini kan hukumannya saya lihat terlalu ringan. Orang hitungan bulan atau hitungan sampai hitungan tahun atau bahkan malah bisa dikeluarkan. Jadi kalau boleh pelaku TPPO itu dia sama kayak pelaku narkoba lah dibikin. Jadi tercatat, tertulis, bila perlu tempel di mana-mana. Ini nih wanted pelaku TPPO. Oknumnya kayak begini, masih dikeras kayak gitu. Nah yang kedua, yang ketiga adalah tentu yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kalau orang bisa pergi, jangan dia jadi TPPO, dia mesti kerja dengan baik toh. Jadi kita siapkan dia juga menjadi pekerja dengan pola legal yang betul kita siapin. Kita punya BLK semua jadi nih, lagi proses pembangunan. BLK punyanya pusat yang ditaruh di NTT. Ini BLK besar ini. Ini bisa jadi salah satu tempat pelatihan untuk anak-anak ke luar negeri. Dan hari ini memang kita mesti melegalkan dengan pokoknya pakai prosedur yang normal, yang legal sampai mau ke luar negeri nanti ini di bidang apa saja itu kan bisa disiapkan dari segi bahasa dan keterampilan belum bisa berangkat dengan baik. Jadi kita atur dengan baik aja biar berangkat dengan baik dan tidak perlu pakai jalur ilegal ya. Jadi perdagangan orang ya. Bapak sudah mulai dengan apa namanya bentuk baru Setuju. Urusan TPPO ini memang kalau ada direktur khusus malah bagus. Dan jangan hanya cuma di Polda, sampai di level bawah juga itu sama kayak stunting itu juga ada atensi khusus apakah dia dilekatkan dengan yang ada ini, tapi ada urusan TPPO yang kita bisa bikin ada dia punya rutin, dia punya laporan sama kayak COVID lah. Kalau kita tahu siapa yang positif. Nah, TPPO juga sama, misalnya laporan rutin. Siapa pelaku TPPO bila perlu diumumkan, teman-teman kita bantu double up manusia dong. Iya. Ini kan mafia dan jaringan. Ini kan sudah bermunculan di bakal calon gubernur. Ya. Melki sendiri. Ya sampai saat ini saya memang memang ditugaskan sama DPP partai fokus dulu urusan pileg-pilpres dulu. Jadi abis pileg-pilpres dulu selesai, urus siapapun capres yang diusung Golkar dan cawapresnya maupun pileg, dan target kami kan 20% semua toh. Jadi setelah urusan pileg-pilpres beres baru nanti menyiapkan diri untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati wali kota. Memang sampai saat ini sesuai keputusan partai di daerah sudah keputusan semua tingkat 2 CNTT juga dengan DPP partai juga sudah setuju. Mereka kan tugaskan saya untuk maju jadi gubernur ya. Tentu saya siapkan diri tapi nanti pergerakannya lebih lanjut setelah habis pileg-pilpres baru atur lebih lanjut. Jadi saya siapkan diri sebagai kader partai menurut penugasan ini tapi pergerakannya nanti dilakukan setelah habis pileg-pilpres. Siap. Kakak, kemarin saya sempat lihat kakak kan ribut-ribut pembahasan soal STR. Oh, undang-undang kesehatan. NTT ini kan banyak nakesnya kesulitan untuk urus suku barat. Kira-kira Ya dengan kan sebenarnya Pak Jokowi sudah teken ya 8 Agustus kemarin Pak Jokowi sudah teken ini menjadi undang-undang yang berlaku otomatis secara nasional. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sudah berlaku. Dengan demikian bahwa STR sumber hidup itu sudah mulai berjalan. Saya ini kan apoteker sampai STR mati. Dan undang-undang STR hidup lagi. Mekanisme mengaktifkan itu nanti lagi dibikin sama Kemenkes RI. Tapi di luar SDR ini yang penting adalah begini pentingnya. Banyak selama kan kita mengalami keluhan bahwa banyak masyarakat kita ini dalam kondisi kritis atau emergensi dia ke puskesmas, dia ke klinik, dia ke rumah sakit kan masih sering ditolak kan. Alasannya tidak bawa KTP, tidak bawa BPJS, tidak bawa uang. Undang-undang ini yang paling penting adalah setiap pasien kritis atau emergensi yang pergi ke Fasjankes, ke klinik, puskesmas, rumah sakit dalam kondisi kritis emergensi ya, tidak boleh ditolak. Apabila dia ditolak oleh si tenaga di urusan dan ini, yang nanti akan diproses. Jadi
ini membuat seluruh pasien kritis itu harus diurus dulu. Jangan lihat dia punya urusan uang, dia punya KTP atau dia punya BPJS. Tapi kita juga melindungi agar para nakes kita tidak gampang dikriminalisasi. Jadi setiap yang diadukan oleh pasien atau keluarga pasien terkait dengan pelaksanaan tenaga kesehatan tidak langsung masuk di proses hukum. Kita lindungi semua tenaga kesehatan dengan cara mereka diproses dulu namanya Mahkamah Kehormatan Masing-masing Profesi. Kalau dia mengatakan bahwa ini persoalan hukum pidana bisa untuk perdata, baru masuk ke proses hukum yang lain. Tapi kita lindungi nakes kita, dokter kita, dan juga kita jaga pasien juga biar bisa.